Shalom, selamat pagi. Ini ada kutipan yang menarik ini ya. Grace is when God gives us good things that we don't deserve. Anugerah atau kasih karunia adalah ketika Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang baik yang kita sebenarnya nggak layak. Mercy is when He spare us from bad things we deserve. Kemurahan hati ya atau kemurahan itu adalah saat Tuhan itu meluputkan kita dari hal-hal yang jelek yang seharusnya kita alami karena kesalahan kita atau karena keadaan kita. Blessings are when He is generous with both. Ya, berkat adalah ketika kita menyadari, kita mengalami, kita tahu bahwa Tuhan itu murah hati untuk kedua hal tersebut. Truly, we can never run out of reason to thank Him. Jadi kita sebenarnya nggak pernah bisa kehabisan alasan untuk selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Dia. God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Nah, teman-teman, ada satu bagian firman Tuhan yang saya sangat diberkati ketika saya membaca ini pertama kali bertahun-tahun yang lalu. Ya, itu ada di Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini cuma ada 3 ayat ya, 44, 45, 46. Saya bacakan ini ya. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, kalau kita baca Alkitab ya, kita pelajari firman Tuhan, kehidupan Kristen itu banyak hal yang bisa kita pelajari ya lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar ya. Biasanya sebagian orang akan fokus kepada apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi firman Tuhan itu seperti dijadikan satu kitab undang-undang, hukum, bukan hukum pidana ya, hukum roh atau hukum kerajaan surga. Jadi selalu dicari, ini boleh nggak, ini boleh apa enggak ya, yang ini bagaimana, boleh apa enggak, selalu seperti itu. Lalu sebagian orang akan menemukan bahwa firman Tuhan itu bisa, kalau kita renungkan dan Tuhan berbicara, maka bisa menjadi iman. Dan iman itu menghasilkan mujizat, perkara-perkara yang luar biasa. Nah, ini nggak bisa diberikan oleh buku-buku yang lain. Ya, kita bisa belajar pengembangan diri dari Alkitab, firman Tuhan, tapi juga dari buku-buku lain yang mungkin kalau diurut-urutkan ya mereka ngambil juga ya. Sadar atau tidak sadar dari 1-2 firman Tuhan. Tapi kalau soal bicara mujizat dan hal-hal yang lain yang di luar logika manusia, maka saya belum pernah ketemu ya, dan setahu saya tidak ada yang bisa buat seperti itu, kecuali apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, lalu Roh Kudus mengajarkan kita, memberikan benih iman, dan mujizat bisa terjadi. Nah, ketika mujizat terjadi, apa yang mustahil itu bisa kita alami. Kalau ada yang sakit, walaupun dokter sudah angkat tangan, tetap bisa terjadi mujizat. Dan itu nggak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Nah, itu semua sumbernya ada dari firman Tuhan. Kalau kita baca, kita renungkan, lalu Tuhan berbicara, dan kita mengalami mujizat. Sebagian orang lagi ketika baca firman Tuhan, mereka mungkin akan fokus tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka mempelajari tanda-tanda akhir zaman, melihat lingkungan bahwa wah, ini gak lama lagi Tuhan akan datang. Dan memang itu satu hal yang perlu jadi perhatian kita juga. Walaupun kita gak pernah tahu kapan Tuhan itu datang. Ya. Lalu
kadang-kadang kita lupa ada satu kebenaran ya, ada satu sisi dari kekristenan, yaitu Tuhan tidak hanya memberikan yang baik buat kita dalam arti yang terbaik ya, semuanya yang kita perlukan, bahkan yang kita inginkan Dia sediakan, tapi ada sisi penyerahan yang perlu kita pelajari. Nah, kisah ini, perumpamaan ini melukiskan hal tersebut. Yang bagian pertama dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Dan begitu dia lihat harta itu, mungkin baru kelihatan sebagian, tapi dia ngerti ini harta yang luar biasa. Lalu dikatakan oleh sebab sukacitanya, ia pergi menjual segala miliknya, lalu dengan semua milik yang sudah dijual itu, dia memperoleh uang, dia membeli ladang tersebut. Setelah dia beli, sah menjadi milik dia, maka dia punya waktu seumur hidup dia untuk menggali harta terpendam itu dan menikmatinya yang nilainya jauh lebih besar daripada apa yang dia sudah jual ya. Nah, ini orang yang ketemu dengan Tuhan dalam kehidupannya seperti tidak sengaja. Jadi mungkin ini orang yang sedang bekerja ya, atau orang yang punya perusahaan, punya karir, lalu di tengah kehidupannya dia berjumpa dengan Tuhan dan oleh sebab sukacitanya dia mau lepas semuanya asal yang penting dia bisa ikut Tuhan ya. Ini satu gambaran tentang penyerahan hidup ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya, luar biasa rencananya buat kita, luar biasa kasihnya bagi kita, sehingga kita gak perlu takut akan apapun yang dia rancangan buat kita, maka kita bisa dengan sukacita mempersembahkan hidup kita untuk mengikut Dia. Dan ini tidak berarti harus menjadi seorang hamba Tuhan, full timer, atau seorang pendeta, atau seorang gembala gereja. Enggak seperti itu. Tapi lebih kepada mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita day by day. Nah, ini ada sisi yang mungkin sebagian kita baru menyadari sebagian ya, bahwa Tuhan itu tidak hanya baik, tidak hanya mempunyai rencana yang indah buat kita, tapi untuk kita mengalami semua yang terbaik dari Dia, maka ada sisi penyerahan hidup ya, sisi mempercayakan hidup kita kepada Dia. Oleh sebab itu, dalam perumpamaan ini diceritakan orang ini begitu sukacita, lalu dia menjual segala miliknya supaya dia bisa membeli ladang itu. Tapi nggak berhenti di situ. Setelah itu dia gali ladang tersebut untuk dia nikmati harta terpendamnya. Nah, ini bagian kita masing-masing. Setelah kita mengenal Tuhan, lalu mungkin step by step kita belajar mempersembahkan hidup kepada Tuhan, kita belajar nurut kepada Dia. Jangan lupa sisi menggali harta terpendam ini. Ini bagian kita. Saya suka merenungkan ketika awalnya ya, membuat renungan ini, awalnya bisa hampir 1 jam ya, ada pakai nyanyi. Lalu belakangan sekitar 30-40 menit. Ada seorang teman yang bilang, Pak, maksimal 40 menit, jangan terlalu lama karena orang akan jenuh ya. Memang tidak sama ya kemampuan atau minat seseorang untuk terus mendengar firman Tuhan di tengah kesibukannya. Lalu belakangan saya pikir 30 menit kayaknya kelamaan juga ya, karena kalau saya lihat YouTube dengan berbagai topik itu kadang-kadang cuma 4 menit, 3 menit ya. Lalu saya coba kurangin ya 20 menit ya, kadang-kadang sekali-sekali lebih atau sampai 25 menit atau 30 menit. Tapi saya terpikir juga untuk kurangi lagi ya. Sebenarnya bukan apa-apa, karena secara pribadi kita masing-masing harus menggali. Tidak bisa kita mengandalkan orang lain yang mengunyah makanan buat kita, lalu kita tinggal buka mulut dan kita disuapin.
Waktu kita masih muda rohani memang oke. Tapi setelah kita bertumbuh, sama seperti anak-anak yang tadinya semuanya makanannya disiapkan orang tua, disuapin, lalu akhirnya bisa makan sendiri, dan akhirnya bertambah dewasa, bahkan bisa bekerja, bisa dapat penghasilan sendiri, bisa beli makanan sendiri, dan kemudian juga menghidupi orang lain, membeli makanan buat orang lain. Ya, jadi itu bagian kita masing-masing. Nah, bagian yang kedua, ya, perumpamannya diceritakan tentang ada seorang pedagang, ya, yang dia sudah tahu ada mutiara yang sangat berharga, sangat bagus, dan dia cari itu. Dia ngerti nilai mutiara ini. Akhirnya dia ketemu mutiara itu, ya. Begitu dia tahu, dia pergi, dia menjual semua yang dia miliki supaya dia bisa beli mutiara yang sangat berharga itu. Nah, ini kan kalau kita lihat dua perumpamaan ini, yang pertama orang yang nggak sengaja, dia sedang menggali, nggak sengaja ketemu harta terpendam. Dia tahu nilainya luar biasa nih, baru kelihatan sedikit, lalu dijual seluruh hartanya supaya dia bisa beli ladang tersebut dan kemudian tinggal dia nikmati itu, ya. Nah, kalau dia sudah beli, dia sudah jual hartanya, ya dia mesti gali. Kalau enggak ya dia rugi. Ya, dia bagaimana dia bisa 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 hidup dengan apa yang dia miliki, ya. Sebelumnya dia punya banyak hal, lalu dia jual, kemudian dia beli ladang tersebut. Langkah selanjutnya dia mesti gali ladang tersebut, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini orang pedagang sudah tahu bahwa ada satu kehidupan, ada satu rencana Tuhan itu yang luar biasa, yang spesifik buat saya. Atau dia tuh mengerti bahwa ini kehidupan ini nggak kayak begini aja. Ada sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya dari apa yang saya miliki, ya. Karena dia pedagang, dia sudah sering lihat banyak hal, ya. Dia ketemu banyak orang, dia melakukan transaksi, dan dia lihat orang masing-masing itu beda-beda, tapi dia ngerti ada satu mutiara yang sangat berharga. Lalu ketika dia ketemu, ya, dia jual segala hartanya untuk bisa beli mutiara tersebut, ya. Dalam kehidupan kita, ya, kita mungkin belajar misalnya di firman Tuhan. Tadi saya cerita ada yang mengajar mengenai akhir zaman, ada yang mengajarkan tentang apa yang boleh, apa yang tidak. Ada lagi yang mengajarkan tentang iman, bagaimana mekanismenya, bagaimana mengalami mujizat dari Tuhan. Kalau sakit bagaimana berdoanya, kalau ada masalah bagaimana berdoanya, ya. Tapi semua itu jangan pernah melupakan, ya. Apa yang Tuhan berikan itu bisa kita nikmati sepenuhnya kalau dari kita sendiri ada kepercayaan untuk membawa hidup kita dalam tuntunan Tuhan senantiasa, ya. Seperti saya bilang, nggak harus jadi full timer, pendeta atau gembala. Di Alkitab itu ada orang-orang seperti Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Itu mereka bukan pendeta, mereka bukan gembala gereja, ya. Nggak tercatat mereka buat pelayanan, ya, di Alkitab. Tapi nggak bisa dipungkiri dampak kehidupan mereka itu di kerajaan Babel sangat luar biasa, ya. Apalagi Daniel, kita bisa pelajari itu di kitab Daniel. Kemudian Yusuf, ya, anaknya Yakub yang jadi Perdana Menteri di Mesir. Itu juga bukan full timer, bukan pendeta, tapi dia seorang manajer, ya, Perdana Menteri. Dia bekerja di satu negara asing, tapi dia menjadi orang penting di sana. Nah, itu contoh orang yang akhirnya, walaupun awalnya mungkin dia belum menyadari, dia persembahkan hidupnya untuk menjadi alat Tuhan. Nah, coba renungkan, ya, dua perumpamaan ini tentang harta yang terpendam dan juga tentang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Coba kita belajar menggali firman Tuhan secara pribadi, ya. Kita dengar mungkin sebagian, lalu setelah itu coba gali lagi, baca, renungkan lagi. Jadikan setiap renungan, entah itu di YouTube atau khotbah di gereja, itu sebagai satu masukan untuk kemudian kita gali lagi, ya.
mungkin nanti kita akan mendapatkan sisi yang lain. Lalu kita dapat pengajaran secara pribadi dari Tuhan untuk kita. Nah, kalau kita dapatkan hal itu, apalagi kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita, lakukan dengan setia. Yohanes 14 ayat 21, Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita lakukan hal ini, continue, maka kehidupan Kristen itu akan menjadi satu hal yang wajar, yang enak, dan kita nikmati semua janjinya buat kita. Amin.